Banyak yang beranggapan kalau drama ini tuh katanya mudah ditebak, tapi kalau menurut aku enggak sih. Masih banyak plot twist yang masih membingungkan, bahkan sampai membuat kita itu mind blowing gitu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zoom TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas drama High Class. Yakin kalian belum mau move on dari Penthouse? Drama High Class lebih keren loh. Seenggaknya permasalahan-permasalahan dalam drama ini tuh terlihat lebih rasional. Semalam kan kita udah nonton nih episode 6. Sekarang aku pengen bahas teori atau prediksi untuk episode 7. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan di skip video ini karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Check it out. Di episode 6 kemarin ditutup dengan terbongkarnya kalau si Nayun ini ternyata lebih mengenal suaminya Yowul lebih dahulu. Hal ini benar-benar membuat Yowul itu shock atau kaget karena dia baru sadar kalau selama ini tuh sebenarnya banyak yang tidak dia ketahui tentang suaminya si An Ji Young. Mulai dari bisnisnya, kemudian apa saja yang dia kerjakan, kemudian juga masa lalunya, dia itu nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Jadi sepertinya di episode 7 ini akan semakin memanas perseteruan antara Nayun dan Yowul. Jadi di sini tuh sebenarnya masih belum tahu ya siapa yang benar atau siapa yang salah. Kalau menurut aku sih semuanya ini berdampak dari menghilangnya An Ji Young. Jadi sepertinya hanya banyak kesalahpahaman dari orang-orang yang berhubungan dengan An Ji Young. Contohnya seperti Nam Ji Sun, dia mengira kalau Yowul ini bekerja sama dengan suaminya untuk membawa lari uang investasinya. Nah, begitu pula dengan kepala yayasan, dia juga berpikiran seperti itu. Sedangkan Nayun berpikir bahwa Yowul lah yang membunuh An Ji Young. Menurut aku semua ini akan terjawab ketika masalah hilangnya An Ji Young ini sudah terungkap. Untuk hubungan Nayun dan An Ji Young ini sepertinya ada suatu permasalahan yang belum kita ketahui. Nah, mungkin karena sebab itulah yang membuat An Ji Young memulai hubungan baru bersama Yowul. Kemungkinan lainnya bisa saja An Ji Young ini memang laki-laki yang tidak baik. Oleh karena itu dia bisa melakukan hal tersebut. Selain masalah Nayun dan Yowul ini, ada hal lain yang lebih menarik menurut aku, yaitu tentang Danny Oh. Nah, di episode kemarin ternyata sudah terbuktikan kalau Danny Oh ini ternyata sampingannya adalah detektif rahasia yang biasa disewa oleh firma hukumnya Yowul. Dan secara bersamaan, kebetulan pimpinan yayasan juga menyewa Danny Oh untuk menyelidiki kasus An Ji Young. Dan pimpinan yayasan juga menugaskan Danny Oh untuk mengawasi Yowul. Karena kan seperti yang kita tahu kalau pimpinan yayasan juga masih menyimpan rasa curiga untuk Yowul. Entah atas dasar apa Danny Oh ini begitu care sama Yowul. Karena kan sempat disindir juga oleh pemimpin yayasan, apakah kamu menyukainya? Jadi sepertinya akan ada love line antara Danny Oh dan Yowul. Terlihat juga di preview episode 7 kalau Danny Oh menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan yayasan karena ternyata setelah dia tahu kalau pimpinan yayasan itu tidak menceritakan secara detail tentang latar belakang klien. Yang dimaksud di sini itu Yowul dan An Ji Young. Jadi seharusnya sebelum dia menyewa Danny Oh, pimpinan yayasan itu seharusnya menceritakan terlebih dahulu yang sebenarnya apa kasus yang akan dia selidiki. Tetapi pimpinan yayasan itu seperti berbohong atau menutup-nutupi kebenarannya. Ya, dari situlah makanya Danny Oh mengundurkan diri. Karena ternyata setelah dia selidiki sendiri masih banyak rahasia antara An Ji Young dan Yowul ini. Sepertinya di episode 7 ini akan berfokus kepada hubungan An Ji Young dengan kepala yayasan. Di preview episode 7 juga terlihat ada seseorang yang tergeletak di kantor kepala yayasan. Apakah itu dia? Ataukah ada seseorang yang mencoba mencelakainya? Tapi sebelumnya terlihat ada perdebatan antara Nam Ji Sun dan kepala yayasan. Dilihat dari lokasinya sepertinya ini adalah di ruangan kepala yayasan ya. Jadi kemungkinan besar sih mungkin itu adalah kepala yayasan. Apakah ini orang suruhan Nam Ji Sun? Tetapi kalian ingat gak Nam Ji Sun kan pernah bilang sama Yowul kalau dia tidak akan membunuh seseorang hanya karena uang.
Jadi siapa kira-kira ya yang melakukannya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Mengenai kepala yayasan ini masih banyak sih hal yang mencurigakan karena seperti yang kita tahu dia selalu menerima telepon dari seseorang. Dan juga rekrutmen Denny O ini juga direkomendasikan sama seseorang. Tapi siapa sih seseorang itu? Tapi ada kemungkinan kalau orang yang menelpon itu mungkin adalah salah satu investor juga yang uangnya dibawa lari oleh An Ji Young. Hanya saja itu belum terungkap sampai sekarang siapa sih orang ini sebenarnya. Tapi kalau menurut aku kemungkinan An Ji Young masih hidup ini masih ada kemungkinan besar ya. Soalnya di setiap episode kenapa perkataan dia kepada Yeowol yang dia bilang tunggu aku itu selalu diulang-ulang dan selalu ada di tiap episodenya. Apalagi An Ji Young bilang di situ saat waktu yang tepat aku akan menjelaskan semuanya. Dan hal ini dibicarakan dia tepat sebelum An Ji Young menghilang. Jadi kalau menurut aku sih menghilangnya An Ji Young ini seperti yang sudah direncanakan. Kesimpulannya inilah kenapa aku bisa bilang kalau drama High Class ini lebih menarik dari Penthouse. Karena apa? Plot twist yang ada dalam drama ini tuh lebih masuk akal daripada The Penthouse. Banyak yang beranggapan kalau drama ini tuh katanya mudah ditebak. Tapi kalau menurut aku enggak sih. Masih banyak plot twist yang masih membingungkan. Bahkan sampai membuat kita itu mind blowing gitu. Jadi aku saranin kalian mendingan nonton deh dari sekarang mumpung masih episode 6. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Izrum TV ya. Krom kamsahamnida.